Hey, perkenalkan saya Dio Olivananta dari Marine Science Sriwijaya University. Di sini kita akan melihat bagaimana korelasi antara kelautan dan Pancasila. Check it out. Kelautan sendiri merupakan salah satu aspek besar yang ada di Indonesia, karena kita merupakan salah satu negara maritim di dunia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara konseptual mengenai urgensi dari Pancasila itu sendiri terhadap pengelolaan sumber daya perikanan ideal yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Oke, saya langsung saja pada sila pertama, itu nilai ketuhanan. Jadi kita membahas mengenai pengelolaan perikanan tentu tidak dapat dipisahkan dengan nilai ketuhanan. Kenapa begitu? Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang memberikan keyakinan kepada bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila terdapat keselarasan antara hubungan manusia dengan Tuhan, antar manusia dan alam. Nilai ketuhanan sebagaimana dijelaskan di atas bermakna bahwa setiap produk hukum yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang diakui di Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, sebab agama yang mengajarkan manusia mengenal Tuhan, sehingga Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui adanya Tuhan. Di situ konsep mengenai Pancasila. Maka itu Pancasila menjadi sebagai filsafat bangsa dalam pembangunan hukum nasional yang harus menjiwai nilai Pancasila. Kedua, kita masuk pada nilai kemanusiaan. Pancasila merupakan ideologi yang mempunyai kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan ideologi-ideologi lain. Salah satu kekhasan ideologi Pancasila ialah adanya penghargaan dan pengakuan terhadap martabat kemanusiaan. Sebagaimana dijelaskan di atas kemanusiaan bermakna bahwa setiap instrumen hukum yang dibuat tidak boleh bertolak belakang dengan hak-hak azazi manusia, justru harus mengakui dan menjunjung tinggi hak azazi manusia tersebut. Demikian pula dengan instrumen hukum pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, idealnya itu mematuhi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan Indonesia merupakan salah satu cita integralistik Pancasila. Di sini makna persatuan ini bersatunya karena keragaman menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dan sila ketiga ini dimaksudkan untuk mengutamakan kerukunan dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat pesisir beragam baik agama, suku, bahasa dan budaya. Sila ketiga ini juga dimaksudkan untuk memelihara ketertiban berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu nilai demokrasi. Nilai demokrasi bermakna bahwa sistem ekonomi dan politik Indonesia harus berkedaulatan rakyat. Konsep ekonomi ini sendiri yang harus dikenal dengan istilah ekonomi kerakyatan. Di sini ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis. Sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang peran aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah hanya sebagai regulator dan menciptakan iklim ekonomi yang sehat. Lalu ada keadilan sosial. Jauh sebelum ditetapkannya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bagi negara dalam mensejahterakan masyarakat, Pancasila telah lebih dahulu mengamanatkan agar negara melalui kewenangannya untuk mensejahterakan masyarakat. Nilai keadilan sosial ini sendiri yang bermakna bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan kehidupan manusia harus terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan dilakukannya kegiatan bernegara adalah terpenuhinya segala kebutuhan hajat hidup rakyat secara universal. Negara ini merupakan negara luar biasa. Kita patut mencintai dan menghargainya. Dia tumbuh dan berkembang atas cinta oleh manusia-manusia yang bertanggung jawab atas segala hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya. Itu saja tadi konsep dan pemikiran yang dapat saya tuangkan pada video kali ini. Diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.